Kalau bukan karena Lala, asal kamu tahu, aku tidak akan mengizinkan kamu untuk tinggal di sini. Makasih, Mas. Punya laki kerjanya kalau nggak syukur istighfar, syukur istighfar. Gak ada yang lain apa? Bosan. Ayah, yang sabar. Iya sayang. Kesel banget. Punya laki kere banget itu. Selamanya juga bakal kere. Loh. Kamu kenapa? Kamu kayak cemberut gitu? Ya habis gimana aku gak kesel coba sayang. Punya laki kere banget gak guna kayak gitu. Kalau aja dari dulu aku tahu toko bangunan bakalan bangkrut, gak bakal mau aku dikasih sama dia. Ya udah, jangan marah-marah terus dong. Tercantiknya hilang loh. Kan sekarang ada aku. Yaudah kita jalan-jalan. Ya udah, yuk. Tunggu. Ini motor kamu? Iya dong. Gimana? Keren nggak aku pakai ini? Keren banget sayang. Aduh, kalau aja dari dulu aku lebih ketemu kamu duluan dibanding sama si Rahmat, pasti aku maunya nikah sama kamu lah. Yuk. Yuk. Dasar baru kadalin sama motor pinjaman aja udah percaya. Gue bakal kalah loh buat kesenangan gue sendiri. Sayang. Ayo dong kita jalan, kok kamu malah ngelamun sih? Ya udah yuk. Naik motor baru. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Beri petunjuk dan kesehatan ya Allah. Berikan karunia-Mu kepada kami ya Allah. Ayah kenapa nangis? Enggak sayang, ayah nggak menangis, cuman kelilipan aja kok. Oh, Kalau Lala dewasa nanti, Lala jadi gadis yang soleha ya. Jangan pernah tinggalkan mengaji dan sholat. ya, Lala akan jadi apa yang ayah mau. Ya, ibu mana ya? Kok jam segini belum pulang? Ibu tadi bilang dia mampir ke rumah saudaranya. Dan rumahnya kebetulan agak jauh. Jadi mungkin pulangnya larut malam. Kita nggak usah nungguin ibu ya. Kamu kan besok sekolah pagi. Ayo. Yang Apa itu sayang? ini kalung emas buat kamu. Biar kamu senyum terus dan gak bete lagi.
Makasih banyak ya sayang. Kamu emang paling baik dan selalu buat aku senang. Dasar kalau imitasi aja nggak tahu. Jadi kamu kapan dong nikahin aku? Aku udah bosen selalu tinggal bareng sama si kuli bangunan itu. Iya, kamu sabar dulu ya. Lagian kan kamu harus punya alasan yang kuat. Kamu kenapa sayang? Kok kamu cemberut? Kamu gak ikhlas ya ngasih aku kalung? Enggak. Cuman cicilan motor sport aku belum dibayar, Yang. Kemarin temen aku minjem duit. Belum dikembaliin. Emang kamu butuh uang berapa sih? Ya, gak banyak sih. Cuma 500.000. Aku ada sih uangnya, cuma di rumah. Besok aku kasih kamu ya. Kamu itu emang bener pacar yang pengertiin aku. Aku pengen sayang deh sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Ya udah, berarti dinner kali ini biar aku yang bayar. Aku traktir kamu. Kan kamu udah beliin aku kalung yang bagus. Kamu hati-hati ya. Bye-bye. Sarah, kamu dari mana aja? Jam segini baru pulang. Suka-suka aku dong, dari mana? Apa sih urusan kamu? Sarah, kamu ini benar-benar keterlaluan. Tugas kamu sebagai seorang istri seharusnya melayani suami. Bukan kelayapan seperti itu. Apalagi diantar sama cowok yang bukan muhrimnya. Nanti timbul fitnah. Kamu ini apa-apaan sih, Mas? Aku itu tadi diantar ojek. Ya udah, aku ngantuk, pengen tidur. Sarah, tolong kali ini dengarkan aku. Aku ini suami kamu. Gak usah pegang-pegang. Iya sayang. Ayo kita sholat subuh di masjid. Udah mau komat. Oh iya. Ayo kita berangkat ke masjid ya. Resek. Bilang kelayapan lah. Dibilang gak muhrim lah sama cowok lain. Emang Mas Jody yang paling ngertiin aku. Apa ya, nggak ya antar ya. Nah, apa ya? Nah, rapin dulu bajunya. Oh ya sayang, uang SPP-nya nanti ya. Duitnya masih belum cukup. Nanti ayah coba cari pinjaman. Nggak apa-apa ya? Iya ya, nggak apa-apa kok. Nah, ibu mana ya? Ibu masih tidur. Kamu berangkat sekarang ya, biar nggak telat. Ya? Iya ya. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarah, Mas, aku lapar. Kok nggak ada makanan sih? uang yang di lemari kemana? Itu kan harusnya buat bayar SPP-nya Lal. Iya, aku nggak tahu Mas. Kan kamu yang simpan. Sebentar. Dari subuh aku lihat kamu pakai kalung emas itu. Itu dari siapa? Mas, kamu tuh gak usah banyak-banyak tanya ya. Kamu tuh gak bisa kayak suami-suami lain yang suka manjain istrinya. Kamu kapan manjain istri kamu? Astagfirullah. Sarah, rezeki itu Allah yang mengatur. Aku sebagai manusia hanya bisa berusaha. Mas, kalau kamu emang suami yang baik, kamu gak akan bikin anak dan istri kamu menderita.
Ini berapaan, Pak? Mahal. Ikatnya berapa? Ikat materinya. Suaminya kan cuma kuli bangunan, tapi bajunya kok bagus-bagus ya. Perhiasannya juga banyak. Emang gaji kuli bangunan gede ya? Dapat nyolong kali. Bisa aja. Ibu-ibu nggak punya kerjaan. Biar ibu-ibu semua pada tahu ya. Suami saya dulu punya toko bangunan. Dan tokonya maju pesat. Jadi saya masih punya tabungan untuk membeli apapun yang saya mau. Bukannya toko bangunan suami kamu itu udah bangkrut? Terus akhirnya suami kamu itu jadi kuli. Kalau kuli ya kuli aja. Nggak usah belagu gitu dong. Mulut ibu nggak perlu disekolahin ya? Nih, saya sekolahin. Mending kita belanjain. Udah, biarin aja. Mat, sekarang lo bilangin bos deh bagaimana kelakuan Pak Lukman. Iya. Terus dia suka motong gaji kita lagi. Mat, lu nggak prihatin emang gaji kita dipotong terus? Iya, Mat. Ya udah deh, gue coba omongin ya. Nih gue terusin. Lanjutin deh ya. Iya. Lukman, itu barang-barang yang dipesan kemarin, kapan sampainya? Sore ini, Pak. Astagfirullahaladzim. Tolong. Mat. Rapat. Tolong. Cepat, bawa ke rumah sakit. Kamu kenapa sih, Yang? Aku kesel banget sama Potia tuh. Masa dia udah ngehina aku? Dia bilang lah aku istri kuli bangunan. Kalau bukan karena tadi ibu-ibu udah misahin aku sama dia, udah aku cakar-cakar mukanya. Kan emang bener kamu istrinya kuli bangunan. Kok kamu kayak gitu sih? Ya udah makanya, biar aku nggak dikata-katain orang lagi kalau aku istri kuli bangunan. Kamu kapan nikahin aku? Nikah lagi. Nah iya. Kamu yang sabar ya. Secepatnya aku nikahin kamu. Ya? Ya udah deh kalau gitu aku habis ini ada urusan bisnis. Gimana kalau kamu aku anterin pulang? Nanti kalau bisnisnya lancar, aku ajak kamu jalan-jalan deh. Ya? Iya. Akhirnya gue bisa lepas dari rengekan di cewek yang nuntut nikah terus. Oh iya, Yang. Kamu masih megang uang nggak? Ini uang aku sama ATM aku ketinggalan dompet satunya nih. Ada kok sayang. Aku lagi cinta sama Pablo. Ya udah, makan lagi dong. Iya, aku makan. Yes, makan gratis lagi. Ya, pelan. Awas, pelan. Kakinya itu. Ayah, kenapa? Pak, bapak kamu tadi kakinya ketiban besi. Sekarang kamu cepat pulang, kasih tahu ibu kamu. Cepetan. Iya. Bisa mau bawa ke rumah sakit. Eh. Ibu!
Nah, ya udah, aku balik dulu ya. Karena kamu udah datang. Ibu. Heh, awas ya kamu kalau sampai kamu ngadu sama ayah kamu. Malah nangis lagi. Kamu tuh gak boleh cengeng, kamu udah besar. Bu, saya kecelakaan di tempat kerjanya, Bu. Kaki ayah kecewa besi. Dan sekarang ayah lagi dibawa ke rumah sakit, Bu, sama teman-temannya. Ada-ada aja sih Mas Rahmat. Ya udah, kamu duluan sana ke rumah sakit. Aduh, Bu, sama Gak usah, kamu aja duluan. sesuatu sama ayah. Ya kamu tuh selalu aja bikin susah orang. Ya udah yuk. Anda keluarganya Pak Rahmat? Saya istrinya, Dok. Maaf kalau kami harus menyampaikan berita yang kurang menyenangkan. Kerusakan jaringan di kaki Pak Rahmat cukup parah. Ada kemungkinan suami Anda tidak bisa jalan lagi. Saya pamit dulu ya. Terima kasih, Dok. Maafkan saya. Kalau bukan karena Rahmat yang sudah menyelamatkan saya dan Lukman mandor saya, mungkin dia tidak akan mengalami seperti ini. Tapi saya akan menanggung semua pengobatannya. Dan saya memberikan satu kursi roda dipergunakan untuk proses penyembuhan Rahmat. Kalau itu mah gampang, Pak. Bisa diatur. Pokoknya Mas Rahmat akan menjalani beberapa terapi dan pengobatan rutin. Jadi Bapak tolong tanggung ya. Iya. Tolong sampaikan maaf saya kepada Rahmat. Dan nanti Lukman mandor saya akan memberikan uang pengobatannya. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Terima kasih banyak, Pak. Sayang, nanti kan ayah belajar terus untuk berjalan. Nanti juga ada terapi dari dokter. Nanti ayah bisa bekerja lagi. Terapi apaan? Kita udah nggak punya uang untuk nyembuhin kaki kamu kayak gitu. Kamu mau ngapain coba? Mau jual rumah kamu yang jelek itu? Terus jadi gelandangan? Mau? Enggak kan? Udahlah, kalau kamu udah ngerasa baik kan, mending kita langsung check out dari rumah sakit. Astagfirullah. Tapi kan kata bosnya. Shh, anak kecil tau apa sih? Itu urusan orang tua. Udah diem aja kamu. Gimana kabar lu, Mat? Alhamdulillah, sudah mendingan, Pak. Mungkin beberapa hari lagi saya sudah bisa keluar dari rumah sakit. Syukur deh kalau gitu. Oh ya, Mat. Ini ada duit dari bos. Katanya buat lo berobat sampai sembuh. Alhamdulillah. Apaan nih? Terus gini? Ini kurang. Oh ya, gue baru ingat, Mat. Kata si bos, sisanya besok. Mat, gue nggak salah lama ya. Terima kasih, Pak. Gue pamit. Udah, jangan nangis. Pak Lukman, Ya. saya tahu loh kalau Pak Lukman ini suka nilep uang anak buahnya. Maksud Mbak apa? Pak, udahlah nggak usah pura-pura nggak tahu. Saya bisa loh aduin Bapak ke Pak Roy, bosnya Bapak.
Bos saya nggak mungkin percaya sama kamu, Mbak. Kata siapa? Pak Roy bilang dia bersedia bantu saya kapanpun saya mau. Dan saya juga bisa kumpulin semua bukti-bukti dari teman-temannya Mas Rahmat. Oke, begini aja Mbak. Saya akan balikin upahnya Rahmat suami Mbak. Tapi syaratnya, Mbak jangan macam-macam. Makasih ya. Gue bener-bener nggak tahu deh kalau nggak ada kalian gue mesti gimana lagi. Apa Mat? Itu dia punya teman. Mat, ngomong-ngomong bini lu kagak jemput ke rumah sakit. Udah pulang juga tuh si Rahmat. Lu pada ngapain di sini? Hah? Mau gaji lu pada gue potong? Enggak Pak. Kita cuma nganterin Rahmat doang. Iya. Terus ngapain? Yaudah deh Mat, kita pamit ya. Assalamualaikum. Salam, makasih ya. Enak banget kerja main-main. Nah, nih, sisa gaji lu waktu itu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Ini sangat berguna buat pengobatan dan terapi saya. Lah, terapi. Udahlah nggak usah manja. Kalau udah lumpuh aja. Gak bakalan juga sembuh lagi. Astagfirullah Sarah. Jangan bicara kamu. Lah, kamu kenapa gelisah begitu? Lala nggak boleh bilang kalau Lala dapat surat dari sekolahan. Lala nggak boleh bikin ayah sedih. Nggak apa-apa kok ya. Lala mau ke kamar dulu ya. Bu, ini ada surat dari sekolahan Lala. Ibu sama ayah dipanggil ke sekolah karena nunggak bayar SPP selama lebih dari 3 bulan. Udahlah Lala, kamu tuh gak usah sekolah. Biaya mahal. Uang dari mana? Ayah kamu tuh lumpuh. Nyari duit aja gak bisa. Lala masih pengen sekolah, Bu. Lala selalu dapat nilai bagus waktu sekolah. Ayah. Ayah kenapa? Ayah. Sarah, pokoknya Lala harus sekolah. Apa? Sekolah? Realistis dong, Mas. Lihat keadaan kamu. Gimana kamu mau biayain sekolah Lala? Kamu ngurus diri kamu sendiri aja kamu gak becus kok. Sarah, kamu kan bisa bantu aku. Kamu jualan gorengan. Masakan kamu itu enak. Hanya sampai kaki aku ini pulih aja kok. Apa? Jualan? Maksud kamu aku disuruh kerja gitu? Enggak. Ngurus suami lumpuh aja aku nggak bakalan mau, apalagi aku harus jadi tulang punggung buat kalian. Astagfirullah. Mendingan aku pergi dari sini ya. Aku nggak betah hidup susah sama kalian. Sarah. Ibu. Hei. Ibu mau kemana? Ibu mau pergi dari sini. Sarah, kamu kemana Sarah? Ya pergilah Mas. Ibu nggak mau hidup susah terus ngurusin kalian.
Ibu. Lepasin! Astagfirullahaladzim! Sarah! Saya minta tambahan uang. Uang apaan? Gak ada. Jatah dari si bos buat laki lo. Kan udah gue kasih. Alah, Pak. Nggak usah pura-pura nggak tahu lah. Dasar tukang nilep uang para kuli. Saya tahu kalau uang dari bos itu Bapak tilep kan, saya bisa loh laporin Bapak ke polisi. Saya juga tahu kalau uang dari bos untuk pengobatan suami saya, Bapak tilep juga kan uang. Kalau bukan perempuan lo gue. Ayo coba pukul. Biar semua anak buah kamu yang kamu tilep uang itu pada lihat. Ternyata susah ya negosiasi sama tukang korupsi. Mending saya laporin polisi. Minta berapa lo? Rp10 juta. Ini, ada uang 10 juta. Dengan syarat, lo nggak boleh balik lagi ke sini. Dan ini uang terakhir dari gue. Paham lo? Oke, deal. Terima kasih atas kerjasamanya, Pak Lu. Lala, Ayah, kamu ngapain sayang? jadi gini ya. Lala mulai hari ini mau jualan keliling, keringin Po Hindun. Kan uangnya lumayan untuk makan sehari-hari. Lala sayang, kamu itu tidak seharusnya jualan. Kamu itu seharusnya sekolah. Gak apa-apa ya, Lala ikhlas kok. Ayah doain ya, semoga jualannya Lala laku. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kue, gorengan, kue, gorengan. Kue, gorengan, kue, gorengan. Lala sini. Kita mau beli gorengannya nih. Oh iya teman-teman. Kalian mau beli yang mana? Yang ini berapaan? Semuanya 2.000. Maaf ya, hari ini Lala cuma dapat segini. Justru ayah yang minta maaf sama kamu. Karena ayah nggak bisa bantuin kamu. Mereka pada semangat ya Bu ya? Iya Bu. Bu Fatma, ya saya kok beberapa hari ini nggak melihat Lala ya? Iya ya Bu ya. Belakangan ini memang Lala jarang masuk Bu. Atau jangan-jangan dia sakit ya? Bisa jadi sih Bu. Yaudah ya Bu, kita makan siang. Ayo. Sayang, makasih banyak ya. Aku seneng banget akhirnya kita nikah siri. Iya, aku juga seneng banget. Karena kamu nih kita bisa seneng-seneng, kita belanja bareng. Oh iya, aku punya sesuatu buat kamu.
sebentar ya. Halo, Halo? Ini siapa ya? gue istrinya. Ah, istrinya? Mas Jody itu belum punya istri ya? Kalaupun Mas Jody punya istri, itu istri itu saya. Nina. Halo? Halo? Tara. Nah, ini nih ada surprise buat kamu. Loh, ya? Kok kamu cemberut sih? Barusan pacar kamu telepon tuh si Wina. Iya, terus kamu percaya gitu aja kalau dia pacar aku? Ya, dia itu cuma cewek yang gak jelas ngejar-ngejar aku. Bohong. Kamu tuh sebenarnya cinta gak sih sama aku? Ya kalau aku gak cinta sama kamu, gak mungkin aku nikahin kamu. Aku juga beli kue ini buat kamu loh, buat pernikahan kita. Ya udah, tapi kalau kamu bener cinta sama aku, kamu jangan selingkuhin aku ya. Enggak, aku nggak selingkuhin kamu. Benar. Janji. Ayah, Lala bawa makanan enak buat ayah. Alhamdulillah hari ini jualan Lala laris. Bu Fatma? Lala, Ibu udah tahu semuanya dari ayah kamu. Sayang, kamu bersih-bersih dulu ya. Iya, ya. Pak Rahmat, saya sangat menyayangkan kalau sampai Lala tuh putus sekolah, Pak. Karena Lala itu termasuk salah satu murid terbaik dan terpintar di sekolah, Pak. Bu Fatma, sebenarnya saya juga tidak mau seperti ini. Setiap malam saya menangis karena saya harus melihat Lala harus melakukan hal ini. Sedangkan kondisi saya tidak bisa banyak membantu dia. Dan istri saya meninggalkan saya. Pak Rahmat tenang aja. Nanti saya akan usahakan caranya supaya Lala bisa tetap terus sekolah, Pak. Terima kasih, Bu Fatma. Iya, Pak. Mas Jody, apa benar dia istri kamu? Jawab deh. Ya enggak lah sayang, aku cinta cuma sama kamu. Aku tuh sama dia cuma merotin aja. Kamu yang sabar ya. Sayang, Ntar ya aku telepon lagi. kamu teleponan sama siapa sih? Biasa, bisnis. Bisnis lagi, bisnis lagi. Sayang, kamu tuh nggak niat ya cari kerjaan tetap? Cari kerja. Kamu pikir cari kerja itu gampang apa? Kamu juga. Waktu kamu pacaran sama aku bisa menghasilkan uang. Tapi sekarang mana? Kamu nggak bisa kan menghasilkan uang? Kamu tuh harusnya kerja juga dong. Mana bisa lagi serat lagi. Iya, sayang, nanti aku bakal cari kerja. Tapi kenapa kamu jadi marah-marah sih sama aku? Ya nggak gitu sayang. Ya aku minta maaf karena aku tadi kebawa emosi. Ya. Soalnya tadi aku ada urusan bisnis lagi bermasalah. Apalagi urusan balik nama sertifikat tanah warisan kakek aku belum kelar-kelar. Banyak pengeluaran yang pusing. Warisan? Oh iya. Si Rahmat kan masih punya rumah tuh. Gimana kalau kamu ambil sertifikat tanahnya? Habis itu kita gadein. Nah, uangnya kita pakai buat ngurusin sertifikat kakek aku. Gimana? Kamu bener juga, sayang. Ya udah kalau gitu, aku akan ambil sertifikat surat rumahnya Mas Rahmat. Ayah,
Ayah harus terus belajar berjalan, sayang. Biar ayah bisa bekerja dan mencari uang. Ayah nggak mau lihat kamu jualan terus. Tapi ya, ini udah malam. Kita tidur yuk. Iya, sayang. Lala, Ayah, kamu lagi ngapain, sayang? Ayah, tadi Lala baru selesai bikin tongkat buat ayah berjalan. Lala bikinin ayah tongkat. Iya ya. Terima kasih ya, sayang. Ayo nih ya, coba ya. Iya ya. Iya, ayah pasti bisa. Hati-hati ya. Ayah, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Fatma? Iya. Lala, ini makanan untuk Lala sama ayah Lala. Wah, makasih ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya Pak, sama-sama. Lala masuk dulu ya. Ibu mau Lala buatin minum apa? Oh, biar ibu bantu aja Lala. Aku harus segera ngambil sertifikat rumah itu. Iya, duduk dulu ya. Lala masuk dulu ya. Sebentar ya Pak ya. Ibu mau minum apa, Bu? Kok buka sih? Bentar ya, Bu ya. Gak ada siapa-siapa tuh. Kok kebuka sih? Kunci lagi. Gagal deh rencanaku. Bapak, Lala, jadi maksud saya datang ke sini itu mau menyampaikan kabar baik. Saya sudah menghubungi teman saya yang wartawan dan nanti mereka akan meliput kondisi Bapak dan juga Lala. Dan nantinya akan masuk ke dalam program TV Berbagi Kasih. Wah, kalau gitu Lala akan masuk TV dong, Bu. Oh iya. Dan nanti semoga banyak masyarakat yang tersentuh dengan kegigihan Lala yang rela berkorban untuk ayahnya. Dan semoga nanti banyak yang membantu ya Pak ya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Fatma atas bantuannya. Iya Pak, sama-sama. Nyodorin aku koran. Baca aja dulu. Suami kamu sekarang lagi banyak uang. Gimana kalau kamu kembali lagi ke keluarga kamu? Ya, kamu pura-pura baiklah sama mereka. Habis itu kamu ambil aja uang sumbangannya. Ide kamu emang selalu brilian, sayang. Siapa sih tuh ngedor-gedor pintu? Siapa sih? Balikin motor gua. Lu kalau minjem motor kira-kira dong. Masa minjem motor udah berbulan-bulan gak dibalikin juga sama gua? Nih, santai dong bro, gua balikin nih. Lama lu sini kuncinya. Nih, gua balikin nih. Ada apaan sih? Loh, sayang. Loh, itu motornya kok Lu tanya aja sama dia. Udah. Kamu itu apa-apaan sih, sayang? Motor kamu
dibawa pergi sama orang kok kamu diem aja? Atau jangan-jangan kamu bohong ya sama aku? Jangan-jangan itu bukan motor kamu? Terus uang yang tiap kali aku kasih buat cicilan motor kamu kemanain? Ya gimana dong sayang. Sekarang motor itu jadi punya dia. Kemarin BPKB-nya aku gadein buat ngurusin bisnis. Tapi ya gitu, bisnis aku gagal. Utang belum dibayar, cicilan juga belum dibayar. Aduh sayang, kamu tuh kok nggak cerita sih sama aku? Kalau kamu bilang kan pasti aku akan bantuin kamu. Dasar, mau aja gue ngibulin terus. Nah, kalau rambu yang merah ini tandanya kamu harus berhenti. Oh, gitu. Mas ini aku Mas. Lala, ini ibu nak. Mas tolong bukain pintu Mas. La. Ayah, ibu udah di luar, kok nggak dibukain? Lala, udah biarin aja. Ibu kamu itu sudah memilih untuk keluar dari kehidupan kita. Lanjutkan belajarnya ya. Lala, maafin ibu ya nak. Aku menyesal Mas. Udah pura-pura nangis kayak gini masih aja ditutup pintunya. Gue gak boleh nyerah. Gue pokoknya harus bisa masuk ke dalam. Mas hujan Mas. Aku akan tetap di sini Mas sampai kamu membukain aku pintu Mas. 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 Aku akan tetap di sini sampai kamu bukain pintu buat aku. Aku akan berlutut, Mas. Lala. Tolong maafin ibu ya. Enggak, ibu tetap ibu kandungnya Lala. Ayah, ibu pingsan ya. Ibu nggak apa-apa kan? Ibu gak apa-apa sayang. Ya, kalian belum pada makan kan? Ibu masakin sesuatu ya untuk kalian? Gak perlu. Mas, aku cuma mau masakin makanan untuk keluarga aku. Kalau kondisi kamu sudah meninggal, sebaiknya kamu pergi dari rumah ini. Mas, aku minta maaf, Mas. Maafin kesalahan aku, Mas. Aku pengen memperbaiki kesalahan aku. Jadi tolong kasih aku kesempatan, Mas. Ayah, tolong maafin ibu. Lala nggak mau kalau Lala kehilangan ibu lagi. Kalau bukan karena Lala, asal kamu tahu, aku tidak akan mengizinkan kamu untuk tinggal di sini. Makasih, Mas.
Kenapa ini kamu? Ternyata kamu nggak berubah ya. Terserah kamu, Mas. Kamu mau bilang aku apa. Tapi yang jelas sekarang aku udah mendapatkan apa yang aku mau. Tega sekali kamu, Sar. Uang itu uang untuk anak kamu. Dan sertifikat itu. Kamu nggak ingat wasiat mendiang Bapak? Alah, Mas. Bapak kamu itu udah mati. Dia nggak mungkin bongkar kuburannya sendiri hanya untuk minta sertifikat ini dibalikin. Sarah, kamu boleh ambil amplop itu. Tapi tolong, sertifikat itu balikin. Jangan kamu jual, tolong Zara. Itu wasiat Bapak. Jangan, Zara, balikin. Amplop aja. Gak cukup, Mas. Aku butuh uang. Uang yang banyak. Karena aku nggak mau hidup susah. Aku capek. Stop dulu. Stop. Sarah. Salah. Ibu mau kemana? Bukan urusan kamu. Ibu! Sayang, ini uang sumbangan yang berhasil aku ambil. Dan, tada! Loh, sayang kamu mau kemana? Kok semuanya mau bawa? Uang ini kan buat ngurusin sertifikat kakek aku. Nah, setengah lagi kan buat bisnis. Aku takut uangnya kurang, makanya aku bawa sertifikat ini. Gue jaga-jaga aja. Kamu tenang aja, nggak usah khawatir. Ini kan buat kamu, buat kita. Ya. Tapi kamu janjikan kamu balik lagi dan habis itu kamu bawa aku liburan kan? Iya, pasti. Ya? Iya, udah aku jalan dulu ya. Bang, minum ya, Bang? Makasih. Demi Lala, aku harus semangat cari uang supaya dia bisa terus sekolah dan mengikuti ujian nasional. Ya Allah, tolonglah aku. Semoga Sarah tidak menyalahgunakan sertifikat rumah itu. Jika tidak, di mana lagi aku dan Lala akan tinggal? Woi! Kalau jalan lihat-lihat dong. Maaf bang, maaf bang. Nah, aku orang jalan aja. Nih, gua tarik nih. Bang, jangan bang. Jangan. Mikir lo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Woi, atep. Atep. Mau kemana kamu? Ayo ikut ke mobil. Pak, jangan ditangkap tasnya, Pak. Lala harus kasih tahu Bu Fatma. Mungkin aja Bu Fatma bisa bantu. Saya sangat berterima kasih sama Ibu. Karena Ibu sudah menolong saya dari Satpol PP. Iya Pak, sama-sama. Oh iya, sekalian saya mau memberitahu Bapak bahwa Pak Rahmat tidak perlu lagi jadi pedagang asongan untuk membiayai sekolahnya Lala. Karena biaya sekolahnya Lala sudah dilunasi dari dana sumbangan. Ternyata masih banyak Pak masyarakat yang ingin membantu Bapak dan juga Lala. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya. Bahkan Pak Rahmat juga akan dibiayai Pak untuk biaya operasi kakinya. Subhanallah.
Selamat malam, Bu. Malam? Dengan Ibu Sarah? Iya betul. Maaf, Bu. Sekarang juga Ibu ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus penipuan yang dilakukan Saudara Jody. Jody? Ini nggak mungkin. Bapak kayaknya salah orang, Pak. Sebaiknya Ibu ikut kami saja dulu. Nanti kami jelaskan cara. Sebentar, Pak. Saya ambil tas dulu. Silakan. Jadi Saudara Jody ini seorang penipu yang berpura-pura menjadi agen properti dan sering menjual emas palsu yang berkomplotan dengan pacarnya yaitu Saudara Wina. Tenang Bu, tenang Bu. Bu, tenang. Tenang Bu. Jadi selama ini lo bohongin gua. Duit yang gua kasih ke lo pakai buat foya-foya pacar lo ini. Tenang Bu, tenang. Dan juga rumah yang ditempatin harus segera dikosongkan karena merupakan salah satu barang bukti yang kami sita dari hasil pencucian uang yang dilakukan oleh Saudara Jody. Gua harap kamu busuk di dalam penjara. Ya aja yang bego mau dikibulin. Boleh bang? Bu, tenang Bu, tenang. Tolong Bu, ini kantor polisi. Mas Rahmat, maafin aku, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian semuanya. Pada hari ini Bapak selaku kepala sekolah dan para guru ingin menyampaikan sesuatu yang berbahagia. Di mana teman kalian ini yang bernama Lala mendapat nilai tertinggi sewilayah kota. Beri tepuk tangan. Dan tak lupa pula Pak Rahmat, orang tuanya Lala, mendapatkan pengobatan gratis dari pemerintah. Kepada Lala, tolong diterima. Pak Rahmat. Ya. Terima kasih, Pak. Baik. Mas Rahmat, maafin aku. Lala, maafin Ibu, Nak. Allah sudah membalas semua perbuatan yang pernah aku lakukan. Ibu. 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 Maafin Ibu ya. Ibu bukan ibu yang baik buat kamu. Ibu udah jahat sama kamu. Jadi biarin Ibu pergi, Nak. Kak, walaupun ibu pernah jahat sama saya, ibu tetap ibu kandungnya Lala. Setiap hari, Lala pasti berdoa supaya ibu pulang ke rumah. Mas, aku minta maaf. Aku nggak pantas jadi istri kamu. Apalagi menjadi menantu yang baik untuk almarhum bapak kamu. Meskipun aku tahu rumah itu adalah warisan yang tidak boleh dijual. Namun aku masih menjualnya demi untuk kesenangan aku. Yang sudah terjadi, biarkan terjadi. Nasi juga sudah menjadi bubur.
Dengan kamu menyesal dan kamu mau berubah seperti ini, itu sudah cukup buatku. Makasih, Mas. Meskipun aku belum bisa balikin semua yang udah aku ambil dari kamu. Tapi aku bisa membalikan sertifikat rumah kamu berkat bantuan polisi, Mas. Lalu kamu mau kemana sekarang? Bukannya kami ini tempat tinggal kamu.